Seorang rimbawan harus punya jiwa patriotisme membela hutan. Tanpa hutan kita bisa binasa atau hidup tidak tertentu. Nah, karena itulah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mang Dadang. Akang Teteh dimanapun berada, semoga sehat dan berbahagia selalu tentunya. Amin. SK 287 tentang KHDPK yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sampai saat ini masih terus dibicarakan. Ada yang pro dan kontra. Siapa yang kontra? Salah satunya Kang Trans Toto Handadari. Beliau terus memperjuangkan untuk menyelamatkan hutan Jawa. Bahkan rekan-rekannya menyebutnya sekarang sebagai pemberontak KHDPK. Dan ternyata Kang Trans Toto Handadari ini bersekolah di Amerika. Saking pintarnya teman-temannya menyebut out of the box. Luar biasa. Untuk itu saya akan tampilkan kisah kasih Trans Toto Handadari sebagai pejuang lingkungan. Like, subscribe, pijit loncengnya, serta komentarnya. Semoga berkah, mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kisah Kang Trans Toto menjadi inspirasi bagi kita bersama untuk menjaga lingkungan. Go! Trans Toto Handadari berawal senang menulisnya itu tahun 1986. Bukan koran ece-ece, koran Kompas gitu loh. Wow, keren pokoknya. Kemudian sepulangnya sekolah dari Amerika Serikat tahun 1992, beliau semakin intensif sejak tahun 1995 ke atas. Dan yang paling intensif sekitar tahun 2000-an. Sehingga semua teman-temannya memberikan julukan kepada Trans Toto Handadari itu sebagai rimbawan pemikir. Kemudian rekan-rekan lainnya juga menyebut pemerhati ekonomi kehutanan dan lingkungan. Berbeda kalau seproporsinya, yaitu para penulis menyebutnya dengan sebutan begawan kehutanan. Wow, luar biasa. Dan sekarang sebagai guyonan oleh rekan-rekannya disebut Panglima Perlawanan KHDPK. Atau bahkan ada yang menyebutnya sebagai pemberontak KHDPK. Wow, memang dengan sikapnya yang lemah lembut tetapi tajam pemikirannya, yang selalu memberikan inspirasi perjuangan. Atau istilah beliau itu kejujuran tanpa kecurangan. Oh iya, Akang Teteh, Trans Toto Handadari sering membuat masakan untuk anaknya. Pernah menulis di Kompas tahun 2015 dengan judul Bom Waktu Perusakan Hutan Jawa. Bom waktu tersebut itu datang tahun 2017 dengan program IPHPS. Dan sekarang tahun 2022 datang SK 287 tentang KHDPK. Wow, meledak. Ramalan Trans Toto itu memang benar-benar terjadi. Tulisan Kang Trans Toto yang terkadang keras sehingga banyak pejabat yang tidak menyukainya. Dan pernah diingatkan secara tidak langsung oleh Mendagri Cahyokumolo. Juga pernah menulis atau menanggapi kebijakan Presiden SBY tentang impres moratorium hutan. Kemudian beliau dipanggil ke istana dan dinasehati. Katanya, Anda benar, tapi itu kan kebijakan presiden, tidak boleh dikritik. Namun demikian akhirnya Trans Toto yang sempat beberapa kali menjadi calon Menhub antara lain tahun 2004, 2006, dan 2007 dipanggil SBY dan seterusnya, dan di awal Jokowi menjadi presiden. Tapi gagal total
karena tidak memiliki background parpol. Oh ya, Kang Teteh, ini ada wawancara khusus seputar mengapa ngeyel terus Trans Toto untuk menghentikan KHDPK. Inilah alasannya. Meskipun telah pensiun, selalu dihubungi, ngobrol, bahkan kalau ada masalah mereka datang ke saya, bukan karena saya pinter, tapi saya mungkin lebih tua, mungkin lebih berpengalaman, dan mungkin bisa memberikan semangat kepada mereka yang lain. Saya tidak sendirian, saya bersama Haryono Kusumo, Bambang Haji. Kalau di Bandung ada Dadang Indaris, ada Iman Sanjoyo, ada Indro, ada Andri Suyatman, ada Iskandar, dan lain-lain. Kalau LMD ada di sana Nace, Permana, ada juga Surya dan sebagainya, ada Fajar dan lain-lain. Kami sering ngobrol saat kemudian terdengar adanya kebijakan KHDPK yang setelah dibahas ternyata sangat mengkhawatirkan munculnya melalui KLHK 5 April dengan SK 287, maka kita semua sepakat tanpa perlu membuat perjanjian tertulis apalagi. Kami sepakat berjuang untuk menyelamatkan Jawa dari kebijakan yang nampaknya memang dikhawatirkan dan ternyata terjadilah, yaitu hal-hal yang tidak kita inginkan di lapangan ataupun sekarang maupun ke depan. Kami juga bersama Kang Acil, Bimbo, Poppy, ada Tio dan lain-lain bergerak bersama-sama. Bukan dengan kesepakatan ya, semuanya tiba-tiba untuk semuanya kebaikan hutan Jawa yang kita cintai bersama, dan tentu perumbu tani yang harus kita selamatkan dari tentu ketidakpastian kebijakan ini. Yang lain mudah-mudahan ke depan kita akan memperoleh hasil yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk mengelola hutan Jawa dengan masyarakat semuanya, bahwa sekolah di hutan, kerja di hutan, hidup bisa seperti ini, bersyukur dari hutan. Hutan bukan hanya menghidupi saya, tapi begitu banyak masyarakat atau kehidupan, karena hutan adalah inti lingkungan hidup. Karena itu seorang rimbawan harus punya jiwa patriotisme membela hutan. Tanpa hutan kita bisa binasa atau hidup tidak tertentu. Nah, karena itulah adanya KHDPK yang dalam kaidah kehutanan dan dalam prakteknya membuat hutan rusak atau akan lebih dari itu, yaitu membuat bencana yang lebih hebat lagi mungkin nanti ke depan, dan banyak manusia yang tergantung dari hutan di Jawa ini. Maka tidak salah kalau saya tergerak untuk bagaimana bicara dengan teman-teman, bagaimana kita berbicara bersama-sama menyepakati bahwa hutan harus dikelola dengan atau dimuliakan dengan baik, dan apabila ada kebijakan yang menyimpang yang membuat hutan kita rusak, apalagi perumbu tani sebagai legenda pengelolaan hutan di Jawa yang harus kita bukan hormati tapi kita lestarikan ya, kita legendakan, karena perhutanilah yang mengajar kita untuk menyintai dan mengelola hutan. Maka kita ingin KHDPK yang seharusnya kita juga bukan menolak, bukan membenci, apalagi mendukung bahkan, tetapi kita ingin terjadilah sebuah kebijakan yang sangat bagus untuk masyarakat, untuk alam, untuk lingkungan, dan untuk masyarakat pembangun, supaya tidak sia-sia yang mereka lakukan di Jawa. Kita tolak KHDPK versi 5 April yang lalu. Iya, saudara sekalian, kita ke Bandung. Kita lihat teman-teman kita yang sangat bersemangat di Bandung. Di samping Kang Acil, Bimbo, ada juga Kang Eka Santosa, mantan
anggota DPR RI tahun yang lalu. Kemudian beliau itu membentuk bersama teman saya namanya Pak Nukman, Wakil Gubernur Jawa Barat. Kemudian juga tentu dibantu oleh banyak sekali yang lain, termasuk dari pikiran rakyat membantu perjuangan ini, maupun dari pihak-pihak yang lain di luar perhutani maupun di luar rimbawan. Di lapangan juga kita punya teman-teman yang aktif, antara lain dari Sekar itu ada Iksan, ada Ahmad Arif Suparna, ada Tubagus, Tubagus belakangnya saya lupa, itu paling rajin antara lain. Kemudian dari SP2B ada Heri, ada Joko Sunarto, ada juga Antoni Tandayu dan lain-lain. Serimba tak kalah juga aktifnya. Di situ ada Sam Charles, ada Ida Alfianti, Tri Pitarto, Hartanto, kemudian teman-teman yang juga tidak bisa saya sebut dari yayasan-yayasan non rimbawan. Ada Yayasan Peduli Hutan Indonesia yang secara tidak langsung, di situ ada Bekto Suprapto yang selalu mendukung, kemudian teman-teman lainnya seperti Asep Karsidi, Ipong Sarusah dan sebagainya, banyak. Kemudian dari Yayasan YKCP lupa, Yayasan dari Kediri yang dipimpin oleh Budi Sulistyo, itu para pejuang yang mengendalikan keburukan-keburukan praktek kehutanan di lapangan. Yang lain banyak sekali, saya tidak bisa sebut, tapi semuanya ingin supaya hutan Jawa selamat, Jawa juga selamat dari bencana alam dan bencana lingkungan, kemudian masyarakat sejahtera, dan kita semua termasuk perumbu tani berperan kembali dengan baik. Terima kasih. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Bang Dadang undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.